kita mau berubah. Merubah untuk perbaikan. Karena ada, saya kutip dari kata bijak, kalau kita tidak mau berubah, kita akan kalah. Berjumpa kembali dengan program kami Ngador, Ngawangkong Door to Door. Ngador hadir di tengah-tengah kesibukan Anda sekalian bersama saya Aib S. Abdullah sebagai pemandu obrolan ringan ini. Pada edisi kali ini kita akan ngobrol mengenai pendidikan. Di masyarakat itu ada dikotomi antara pendidikan negeri dengan swasta. Nah, kebetulan pada saat ini kita akan memperbincangkan sebuah pendidikan swasta yang sangat potensial. Bukan hanya di Kabupaten Bandung, ini ada beberapa cabang di luar daerah. Bakal banyak masukan-masukan penting dan substantif. Kenapa sekolah ini bisa tumbuh dan berkembang di tengah minat masyarakat yang sangat negeri minded. Beliau adalah Dr. Haji Raindra Muhammad Otto Muharram. Ya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Otto, kita bisa berjumpa di sini dan terima kasih sekali nih Visi.News bisa diterima, sebuah kehormatan bisa berjumpa dengan Pak Otto. Pak Otto, kita ingin tahu nih Pak Otto ya, sekarang itu kan masyarakat itu sudah minded negeri ya, tapi sekolah-sekolah yang di bawah Pak Otto ini bisa eksis dan kelihatannya tidak, malah tetap tumbuh gitu Pak Otto ya. Mungkin berawal dari suatu niat. Seperti apa seorang guru, seorang pendidik mengamalkan, mengabdikan dirinya untuk masyarakat. Berbicara tentang sekolah negeri atau negeri minded dan swasta, yang jelas mungkin beberapa tahun yang lalu ada dikotomi di situ. Ada pemilahan antara sekolah negeri dan sekolah swasta, khususnya di daerah-daerah. Tetapi bergulirnya waktu tahun ke tahun, khususnya dari Kementerian Pendidikan, jelas bahwa khusus untuk Kementerian Pendidikan itu tidak ada perbedaan antara SMK atau sekolah negeri dengan sekolah swasta. Dalam artian semua statusnya sama. Cuman ya kembali lagi kita berbicara tentang otonomi daerah. Berarti daerah itu yang menentukan bagaimana kinerja ataupun substansi daripada pengelola sekolah negeri dan sekolah swasta itu dibuktikan dengan kualitas, prestasi yang memang harus dimunculkan. Artinya, yang tadi disampaikan oleh Pak Aib jelas bahwa untuk mempertahankan kualitas sekolah swasta itu sangat berat. Selain kita menjadi kompetisi sebagai kompetitor, mungkin dalam artian kata itu, kita juga harus bisa menjadikan sekolah kita itu betul-betul dipandang oleh masyarakat dan menjadikan sebuah kepercayaan bagi orang tua siswa yang ingin menyekolahkannya ke sekolah swasta. Konsepnya jelas akan berbeda. Setiap kepala sekolah, setiap sekolah, dan tentunya pemimpin penyelenggara pendidikan itu akan mempunyai gaya dan standar berbeda. Ada yang memang berlari kencang bagaimana mewujudkan apa yang menjadi tujuan dari visi sekolah tersebut. Ada juga ya mungkin karena sesuatu hal agak lamban. Nah di sini khususnya di SMK 2 LPPM RI, saya memang mengacu kepada apa yang menjadi harapan daripada lembaga untuk mengembangkan dan memajukan satuan pendidikan yang saat ini saya selenggarakan. Beberapa hal yang perlu dan ini akan menjadi suatu dasar untuk memperlihatkan, memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa kualitas itu atau output kualitas lulusan itu harus betul-betul menjadi hal yang penting bagi sekolah swasta. Karena ya kita tahu sendiri bahwasanya
negeri itu jelas akan jauh berbeda dengan swasta. Kita dengan usaha kerjasama antara warga sekolah, pimpinan, kepala sekolah, dengan guru, dengan komite sekolah, dan tentunya dengan masyarakat, khususnya orang tua, harus sama-sama bagaimana kita meningkatkan kualitas sekolah itu sehingga tingkat kepercayaan dengan keinginan masyarakat, orang tua menyekolahkan di sekolah swasta. Salah satunya ya prestasi, baik akademik ataupun non-akademik. Karena jelas di sini kita punya prestasi yang dikatakan bukan di jalur yang akademik. Tapi ada beberapa non-akademik yang memang menjadi prioritas kita. Sebagai acuan bahwa sekolah swasta juga mampu untuk berprestasi. Prestasi ya. Walaupun dari bidang non-akademik seperti ekstrakurikuler ataupun organisasi-organisasi intrasekolah yang berkaitan dengan organisasi siswa, itu yang kita munculkan. Karena prestasi itu di sana ya, Pun. Nah, untuk sementara prestasi itu di non-akademik. Non-akademik ya. Karena ya kita menyadari untuk akademik ya mungkin sebatas ya kalau dikatakan untuk berkompetisi ya kita masih di pertengahan itu, di pertengahan antara yang berprestasi. Oleh sebab itu, kira-kira potensi dari siswa, minat dari siswa, bakat dari siswa itu kita wadahi. Kita jadikan satu kesatuan sehingga apa yang menjadi tujuan dan cita-cita siswa itu kita bisa akomodir. Beberapa hal ataupun bidang-bidang non-akademis yang menjadi prestasi di SMK 2 LPPM RI ini salah satunya adalah tari, olahraga, dan lainnya yang terkait dengan non-akademis. Seni dan olahraga. Seni dan olahraga. IT juga. Termasuk IT. Jadi salah satu hal yang penting dan menjadikan SMK 2 LPPM ini bertahan hingga tahun ini dengan tidak mungkin di tahun yang 2 tahun yang lalu kita mengalami kemerosotan dalam kuantitas jumlah siswa yang mendaftar karena yang beberapa hal. 2 tahun akademik keterpurukan semua bidang, tidak salah satunya ya bidang pendidikan khususnya di SMK ya mengalami penurunan jumlah siswa pada 2 tahun yang lalu. Tapi kan itu semua ya. Nah, itu akan menjadi pembelajaran kita dan itu akan kami jadikan sebagai hikmah bahwa pandemi yang berlangsung selama 2 tahun itu menggugah baik itu orang tua siswa, guru yang tadinya tidak melek tentang teknologi akhirnya dipaksa. Ada hikmah ya? Karena terpaksa, terbiasa. Dan alhamdulillah 99% pendidik dan tenaga pendidikan di SMK 2 LPPM itu melek teknologi. Itu mungkin dampak. Lebih ya? Ya, jadi artinya yang tadinya terbiasa dengan konvensional, ini harus betul-betul bagaimana kita memberikan pelayanan walaupun dalam konteks dunia maya. Artinya melalui Zoom, melalui platform-platform teknologi yang memang bisa kita lakukan untuk proses pembelajaran ke depan. Ini jelas orang tua harus bisa. Dituntut kan. Terus guru juga harus mampu karena sumber wawasan, sumber ilmu yang ada di dunia maya khususnya di bidang teknologi ini akan sangat banyak sekali. Kita tinggal klik satu saja. Materi apa yang kita inginkan akan muncul. Dan di sini akan menjadi kebiasaan bagi guru bagaimana menggali sumber ilmu itu tidak hanya melalui buku. Iya. Dalam artian mengarahkan kepada siswa, galilah apa yang kalian ingin cari. Semua referensi ya. Ya, sehingga apa yang menjadi potensi diri siswa itu akan merubah dirinya menjadi kompetensi. Iya betul. Kompetensi saya itu di sini, di bidang ini. Nah, konsep itu akan kami rancang untuk tahun pelajaran sekarang bahwa di SMK 2 LPPM itu akan mengarah kepada pembelajaran spesifik bidang keahlian. Karena melalui penilaian, asesmen diagnostis yang dilakukan oleh para guru terkait dengan para calon siswa baru, kita mempelajari
Apa sih yang menjadi passionnya dari calon siswa? Sesuai. Apa sih yang menjadi tujuannya? Hmm. Kan berarti seperti itu. Iya, iya. Nah, otomatis guru akan memberikan ruang di situ bagaimana kebutuhan anak. Bagaimana kita memberikan pengakuan kepada anak terhadap kompetensinya. Kompetensi dan passionnya mungkin. Betul. Ya. Intinya tidak semua. Saya beri contoh begini. Di kompetensi keahlian otomotif yang saya pelajari dan mungkin akan dikembangkan ke depannya, tidak semua siswa otomotif itu ingin menjadi montir ataupun jadi mekanik. Iya, betul. Nah, kita memberikan pembelajaran atau memberikan penilaian, baik itu diagnostik awal terhadap siswa, tujuannya kemana, itu akan lebih jelas. Karena dari mulai masuk. Mulai diterima ya? Ya, mulai diterima kita memberikan pilihan. Karena di situ nanti akan ada program yang diluncurkan oleh SMK 2 LPPM itu berupa MPS. Jadi mapping potential siswa student. Student ya. Oke. Jadi bagaimana kita memetakan apa yang menjadi potensi atau passionnya anak. Karena saya umumkan juga kepada para guru, kita tidak boleh memaksakan anak itu sesuai dengan apa yang menjadi acuan kita. Iya. Otomotif kenapa harus menjadi mekanik? Karena di dalam struktur otomotif itu ada administrasinya, ada marketingnya, ada mekaniknya. Nah itu kan jelas. Nah kita memilah anak-anak itu seperti apa keinginannya. Apakah ada yang memang dia untuk berdagang? Kenapa kita harus paksakan anak itu harus bongkar mesin, sementara passion dia itu ingin berniaga. Iya. Berarti anak itu memang niatnya ataupun bakatnya untuk berdagang. Nah, kita kondisikan anak itu berdagang khusus untuk keperluan-keperluan atau di bidang otomotif. Seperti onderdilnya, spare part-nya dan lain sebagainya yang terkait dengan otomotif. Ya. Betul. Administrasinya jelas. Yang setiap itu juga. ATPM, setiap agen tunggal pemerek-merek ataupun dealer yang lainnya pasti akan membutuhkan administrasi. Di situ membutuhkan orang-orang yang mumpuni di bidang otomotif. Nah, di sini jelas kebutuhan anak yang memang dia senangnya untuk menulis, senangnya untuk berjualan, senangnya untuk bongkar pasang, servis dan motor itu kan kita akomodir. Kita satukan dan kita pilah di situ seperti apa anak itu belajar sesuai dengan minat dan passionnya ya. Punten Pak Oto ya. Itu kan berkaitan dengan kemampuan leadership. Pak Oto sebagai manajer di sekolah itu bagaimana strateginya ya. Jadi strategi sehingga sekolah ini bisa tadi membangkitkan potensi-potensi yang ada di guru atau kemudian juga kaitan dengan sarana Pak Oto ya, karena kan selama ini yang sering jadi masalah swasta itu tertinggal dalam hal sarana. Nah, sementara kalau saya lihat khususnya di LPPM itu kelengkapan sarana itu kelihatannya cukup lengkap. Alhamdulillah. Nah, ini kan biayanya tidak sedikit nih. Bagaimana tuh Pak Oto bisa menghadirkan itu? Ya. Jadi dalam status kerjasama kemitraan antara SMK dengan industri jelas harus sinergi. Baik itu sinergitas antara kebutuhan ataupun standar industri yang memang harus menjadi prioritas bagi SMK, khususnya SMK Pusat Keunggulan ataupun Sekolah Menengah Kejuruan. Di sini ada keterkaitan berkata atau berbicara terkait dengan sarana prasarana. Jelas untuk swasta itu memerlukan modal yang cukup besar. Kalau kita mengingat bahwa sarana prasarana ideal yang menjadi standar itu jelas untuk swasta. Ya, saya juga merasakan untuk mengejar standar kualitas dari sarana prasarana, apalagi standar industri yang dimana kalau kita mengikuti teknologi akan jauh tertinggal. Betul. Karena teknologi industri terus berkembang. Betul. Sementara kita masih konvensional. Nah, di sini dengan adanya MOU atau
nota kesepahaman antara sekolah kejuruan dengan industri, di situ ada saling keterkaitan. Seperti bagaimana ketersediaan industri untuk memberikan layanan, memberikan fasilitas bagi sekolah yang menjadi binaannya. Jadi kita berharap juga kepada pemerintah bahwasanya kebutuhan sarana prasarana khususnya untuk praktek itu kan jelas memerlukan biaya yang cukup tidak besar, sedikit, pasti besar. Nah, kalau misalkan industri yang berpasangan atau telah bermitra dengan kita, kenapa tidak? Kepedulian industri pada saat ini itu luar biasa. Jadi banyak sekali industri yang memang ingin berdampingan dengan SMK dengan tujuan ya satu, penyelarasan kurikulumnya seperti apa. Terus penyediaan, walaupun hanya sebatas memberikan fasilitas, tetapi alhamdulillah khususnya di SMK 2 LPPM, standar-standar kualitas sarana prasarana peralatan yang memang tidak dimiliki oleh sekolah itu disupport oleh industri. Walaupun hanya sebatas meminjam, tapi anak mengetahui dan mengenal apa sih yang menjadi standar peralatan yang harus digunakan dalam setiap bidang keahlian. Supaya mereka tidak gaptek Sudah ya. mereka begitu terjun ataupun pada saat nanti praktek kerja lapangan, mereka sudah tidak terlalu kaget asing gitu. ya dengan alat-alat yang ada di sana. Kok berbeda gitu. Nah, ini kita maksimalkan dengan industri yang berpasangan atau yang bermitra dengan SMK 2 LPPM. Jelas kami memohon juga bantuan melalui fasilitas-fasilitas yang memang berkaitan dengan kompetensi keahlian. Sampai sekarang udah banyak Pak dari sektor industri ini yang kerjasama dengan LPPM sendiri. Alhamdulillah, untuk setiap kompetensi keahlian itu tidak kurang dari 20 industri yang bekerja sama, walaupun untuk setiap kompetensi keahlian. Jadi hampir 150 industri yang bekerja sama. Dalam artian bahwa tidak semua yang support full untuk memfasilitasi, tapi di situ sebagai sarana penampungan anak-anak yang melakukan praktek kerja lapangan. Di situ industri-industri itu kan bermacam dengan jumlah dan kapasitas siswa yang ada di SMK 2 LPPM jelas membutuhkan industri-industri yang banyak yang berkaitan dengan kompetensi keahlian. Pak, itu kan untuk tidak mudah ya untuk mengajak industri berkontribusi ke sekolah gitu Pak. Nah, Pak Oto ini bisa sampai lebih dari 100 Pak. Itu kumaha Pak caranya Pak? Jadi kita membangun kerjasama ini mungkin melalui tahapan ya. Jadi tidak semena-mena, tidak ujuk-ujuk ya, tidak sekonyong-konyong. Kita berbicara tentang industri yang notabene bahwa industri itu harus dicatat dalam MOU, tertera dalam MOU untuk memfasilitasi. Nah, ini kita bangun dengan cara silaturahmi karena mau tidak mau kita mempunyai calon-calon generasi yang nanti akan membanggakan sekolah Indonesia dan sekolah dan tentunya Indonesia. Di sini kami mengharapkan bahwa industri itu welcome, mau bekerja sama dengan tujuan ya bagaimana kompetensi anak itu betul-betul bisa dikembangkan, baik itu secara edukasinya, secara skillnya, secara terus mental dan disiplinnya, attitude-nya. Nah, karena apa keinginan industri jelas di sini menginginkan bahwa lulusan-lulusan SMK itu yang pertama adalah yang disiplin. Yang pertama itu disiplin. Hampir seluruh industri menyampaikan seperti itu. Kami membutuhkan lulusan-lulusan yang disiplin. Terus yang mau bekerja. Dan tentunya bagaimana anak itu bisa bekerja dengan rekannya. Berkolaborasi. Teamwork ya. Dan kemudian yang keterampilan. Nah, itu menjadi acuan di SMK 2 LPPM bagaimana kita bisa menjadikan modal untuk SMK itu memasarkan lulusan-lulusannya ke industri-industri yang memang sudah berpasangan atau sudah bermitra dengan pihak sekolah ya. Dalam artian industri itu bisa mendapatkan hasil apa yang industri harapkan. Dari sekolah itu dari sekolah. Ya contohnya industri menginginkan seorang mekanik. Jelas sekolah akan memaksimalkan
kinerja para pendidik, bagaimana lulusan itu sesuai dengan industri yang diharapkan, yang menjadi harapan industrinya. Betul, betul. Dalam artian bahwa industri tidak perlu lagi untuk memberikan training. Jadi cukup di sekolah ya? Nah, cukup di sekolah kalau misalkan kita betul-betul menyelaraskan apa sih tujuannya, apa sih keinginannya betul, dari industri sendiri. dari industri sendiri. Nah, ini kan harus ada pendampingan yang secara kontinu, berkelanjutan dari pihak industri. Benar nggak? Betul. Sekolah ini lulusannya sesuai yang saya inginkan. Standar kualifikasi Standar kualifikasinya sesuai industri, tidak? Ya? Betul. Nah, ini yang kita dorong. Selain itu juga kan industri akan melirik karena ya melalui media sosial, sekolah memperlihatkan apa yang menjadi keunggulan, sehingga menjadi tanda tanya ada apa sih sekolah itu. Nah, tidak menutup kemungkinan mungkin industri akan melihat, oh ini kayaknya dengan bidang keahlian yang ada di industri itu mungkin cocok untuk bekerja sama. Nah, ini bagaimana kiat kita sebagai penyelenggara pendidikan memasarkan sekolah kita, mempromosikan sekolah kita dengan tujuan ingin mengembangkan dan tentunya bagaimana lulusan itu bisa terserap di dunia industri. Betul, sahabat PC News. Cuma ini kebetulan nih kalau Pak Otto ini dia itu multi talents ya. Dia bisa jadi seorang manajer yang baik, bisa juga menjadi seorang marketing yang baik, bisa juga sebagai entrepreneur ya dan pendidik. Cuma masalahnya begini Pak, bagaimana kalau sekolah tidak punya kualifikasi itu? Kembali lagi, seorang pemimpin punya gaya, punya pemikiran yang berbeda. Betul. Nah, saya berawal dari apa sih yang menjadi potensi diri kita untuk sekolah. Niatnya. Pengembangan, baik itu sarana prasarana, pengembangan kualitas SDM gurunya, pengembangan dari kualitas lulusannya, itu jelas kita harus berembuk, kita harus bermusyawarah dengan guru yang menjadi satu kesatuan dalam warga sekolah itu kan jelas harus menjadi acuan kita kemana arah sekolah ini dari sekolah itu. Nah, kita sama-sama pembagian tugas ini jelas antara Wakasek dengan Wakasek yang lain itu akan berbeda. Termasuk saya sebagai kepala sekolah mungkin bagaimana memanage dan mengelola situasi di sekolah itu sehingga bisa berjalan tanpa harus menunggu perintah. Jadi konsep yang saya bangun pada saat itu saya belusukan ke industri-industri sendiri. Bagaimana saya memperkenalkan sekolah saya dengan potensi lulusannya seperti ini, dengan kualifikasi gurunya seperti ini. Jadi seorang marketer ya. Setelah itu baru saya sampaikan kepada hubungan industri, wakil kepala sekolah hubungan industri untuk menindaklanjuti. Seperti apa tindak lanjut yang nanti akan dibangun. Apakah itu akan berupa naskah kerjasama ataupun MOU yang terkait dengan praktek kerja lapangan ataupun rekrutmen tenaga nanti untuk lulusannya. Nah, jadi kepala sekolah itu tidak mesti harus diam di tempat. Kita harus betul-betul lincah berlari. Bagaimana ya tujuannya membangun kepercayaan industri itu bahwa sekolah kita itu layak untuk dipandang dan menjadikan sasaran mereka untuk merekrut tenaga kerjanya dari lulusan SMK. Dari sekolah itu ya. Dari sekolah kejuruan. Mungkin ada beberapa hal yang memang sangat menarik di sini. Ya, salah satunya kadang ya saya kan jarang ada di sekolah. Mungkin 30%. Nah, aktivitas saya ya di luar. Pada saat itu sering di luar. Seperti ke Karawang. Intinya bagaimana kita mengetahui industri-industri yang memang berkaitan dengan kompetensi yang ada di sekolah. Dengan tujuan bahwa saya bisa memasarkan dan si lulusan itu punya daya jual untuk perusahaan tersebut. Dengan kualifikasinya, dengan kompetensinya, dengan attitude-nya dan lain sebagainya. Kita berikan paparan-paparan sebagai profil sekolah.
terkait dengan bagaimana ending daripada rekrutmen itu. Itu sebagai marketer nih, Pak Oto mungkin ada pengalaman-pengalaman menarik ketika berhubungan dengan industri-industri itu, Pak Oto? Atau ada pengalaman yang apa ya yang agak lucu-lucu gitu, Pak Oto? Jadi mungkin kalau yang lucu mungkin tidak ada. Gitu ya. Karena ya kita berbicara tentang manajemen industri dengan manajemen sekolah. Iya, iya, iya. Nah, di sini perlu keseriusan bahwasannya apa sih yang menjadi andalan dari sekolah yang itu mau ya. saya pasarkan, Betul, betul. khususnya alumni. Jelas kita harus bisa membranding diri kita sendiri. Betul, betul. Membranding sekolahnya, membranding para lulusannya bahwa lulusan itu mampu Iya, iya. dari segi kompetensi. Layak ya Layak. dipakai di sana. Kan itu menjadi bahan bagi saya untuk mempromosikan kepada industri. Iya, Seperti iya. itu. Pak Oto, saya masih membayangkan begini, Pak Oto. Jadi ketika Pak Oto door to door ke industri-industri itu ya, kan saya masih membayangkan Pak Oto itu seperti seorang marketer, tapi ini kan produk yang dijualnya itu para siswa nih ya, dengan kualifikasi yang mereka butuhkan. Nah itu kan pasti Pak Oto itu berhubungan dengan para calon user lah ya. Itu memang atau gimana tuh bisa apa ketika melakukan mempromosikannya itu Pak Oto? Ya. Awalnya memang saya diajak, jadi bukan atas, karena waktu itu ya saya diajak oleh pengawas yang betul-betul sangat memberikan motivasi, semangat kepada saya, pengawas Kabupaten Bandung pada saat itu, yang luar biasa, energik dan luar biasa lah. Pokoknya beliau memberikan saran, memberikan arahan bahwa untuk menjadi sekolah yang berkembang, yang mampu bekerja sama dengan industri itu tergantung bagaimana gaya kepemimpinan. Beliau menyarankan kepala sekolah itu jangan terlalu diam di sekolah, menjaga gawang. Betul, betul. Ya karena di situ jelas, mungkin kalau guru diawasi perkembangan untuk menjadi termotivasi untuk berkembang itu kan nunggu perintah. Nah akhirnya arahan dari Pak Pengawas itu yang menjadi guru saya, alhamdulillah saya bisa berjalan kemana-mana ke industri dengan difasilitasi oleh beliau karena beliau yang mengenal dengan tujuan silaturahmi awalnya, dan saya memberikan modal dari kemampuan dari sekolah saya terkait dengan penyerapan lulusan rekrutmen. Alhamdulillah para industri memahami, tapi tidak langsung hari itu. Kita berlangsung 1 tahun 2 tahun. Mungkin ada penilaian khusus dari pihak industri, benar tidak? Itu tahun berapa? Itu sekitar 2009, 2010 di mana saya gencar-gencarnya pada saat itu. Tidak hanya di Kabupaten Bandung, tapi sampai ke Karawang, sampai ke Ciputat, Jakarta Utara, saya telusuri. Semua industri-industri yang saya kunjungi, intinya saya bagaimana memasarkan lulusan itu supaya bisa terserap. Karena ini promosi yang paling mengena di masyarakat adalah mulut ke mulut. Mungkin secara visual, secara gambar melalui brosur itu hanya sebagai bacaan. Tapi promosi yang dilakukan para orang tua yang pada saat itu diterima kerjanya, wah alhamdulillah luar biasa. Itu yang menjadikan energi ya, semangat. Karena ya otomatis dari mulut ke mulut, karena itu akan menjadi pengaruh promosi yang luar biasa. Alhamdulillah sampai saat ini SMK LPPM, SMK 2 LPPM masih eksis. Berarti itu mulai berdampak itu sekitar 2012-2013 ya? 2010. Oh, 2010 mulai. Udah langsung berdampak. 2010. Berarti tidak lama ya? Perjuangannya itu hanya 1 tahun. Itu 2010 alhamdulillah tingkat kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan ya, karena di situ ada beberapa bukti, fakta yang membuktikan bahwa lulusan LPPM diterima di perusahaan yang sudah bekerja sama. Nah ini menjadi tolak ukur bahwa
Kalau kita ingin lebih maju, ya bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terhadap masyarakat, terus memenuhi apa yang menjadi kepercayaan orang tua terhadap siswanya atau anak-anaknya, sehingga anak-anaknya itu begitu lulus itu langsung bekerja. Iya. Waduh, sangat luar biasa sekali nih apa yang disampaikan oleh Pak Oto ini. Sahabat Visi.News, sekarang kita ingin tahu filosofi dan kiat. Ya mungkin semua penyelenggara sekolah ataupun kepala sekolah punya prinsip, punya niat, dan punya tujuan yang berbeda. Tapi dengan tujuan yang sama, yaitu ingin mencerdaskan anak bangsa dalam satuan pendidikannya. Dulu pernah saya berpikir, karena pada saat itu LPPM adalah sekolah kecil. Tapi saya punya tekad, punya niat, bahwa mungkin pada saat itu LPPM adalah sekolah kecil di antara yang besar. Tapi saya meyakinkan tim saya, staf saya, guru-guru saya, walaupun kita kecil di antara yang besar, tapi kita tangguh di antara yang kuat. Waduh. Kecil di antara yang besar, tangguh di antara yang kuat. Nah, itu yang menjadikan semangat kita untuk terus mengembangkan, mengabdikan diri sebagai pendidik, bagaimana mencurahkan apa yang menjadi, apa ilmu yang kita miliki itu untuk anak-anak bangsa kita sebagai penerus yang nanti akan mengisi masa depan di tahun emas 2045. Waduh, luar biasa. Nah, mudah-mudahan kiprah saya di dunia pendidikan, khususnya di sekolah menengah kejuruan ini, bisa selalu bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Bandung. Karena tidak menutup kemungkinan kita semua adalah berdomisili di Kabupaten Bandung, dan tentunya masyarakat masuk Kabupaten Bandung yang perlu diperjuangkan bagaimana para siswa atau peserta didik itu mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik. Terakhir Pak, tips ya untuk sekolah-sekolah yang agar tetap bisa bertahan menghadapi kondisi masyarakat yang seperti sekarang ini. Tipsnya adalah kita mau berubah. Merubah untuk perbaikan. Karena ada, saya kutip dari kata bijak, kalau kita tidak mau berubah, kita akan kalah. Kembali kepada diri kita sendiri, mau tidak kita berubah. Betul, betul. Karena ya kita harus merubah yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya berkualitas menjadi kualitas. Nah itulah, yang berkualitas, intinya betul. Kita harus berubah. Itu luar biasa. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak nih. Terima kasih sekali ini Pak. Sama-sama Pak Aep. Pak Oto ya. Mudah-mudahan semua yang kita harapkan dan kita rencanakan itu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu dilindungi dalam setiap usaha dan kegiatannya. Dimudahkan, dilancarkan, dan tentunya kita selalu diberikan kesehatan. Untuk selalu beraktivitas. Baik, terima kasih. Itu hal yang sangat menarik untuk kita semua. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turnuhun foto. Siap, sami-sami.